dilakukan saat melakukan ibadah dari hadas besar maupun hadas kecil dengan cara tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Bersuci dari hadas dilakukan dengan wudhu, mandi atau tayamum. Hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya dengan mandi. Mandi yang dimaksud yaitu untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabat, dan bila ada halangan boleh diganti dengan tayamum. Yang kedua di sini macam-macam mandi. Macam-macam mandi yaitu ada dua, satu mandi wajib, dua mandi sunnah. Mandi wajib yaitu mandi yang dilakukan dalam rangka menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan junub. Adapun yang termasuk hadas besar ini diantaranya adalah sebagai berikut: satu, keluarnya air mani dengan bermimpi atau sengaja; dua, haid atau menstruasi; tiga, nifas yang dikeluarkan dari rahim wanita setelah melahirkan; yang keempat, melahirkan; kelima, mati atau meninggal dunia; dan terakhir, melakukan hubungan suami istri. Nah, itu bagian-bagian dari mandi wajib. Dan selanjutnya, bagi laki-laki hadas besar juga dilarang sebagai berikut: yang pertama, mengerjakan sholat; dua, mengerjakan tawaf; tiga, iktikaf; empat, membaca Al-Quran; lima, membaca Al-Quran; enam, menyentuh Al-Quran. Hadas bagi perempuan yang sedang haid atau nifas dilarang sebagai berikut: mengerjakan sholat; dua, mengerjakan tawaf; tiga, iktikaf; empat, berpuasa; lima, berkumpul suami istri; dan enam, baca Al-Quran; tujuh, menunjukkan. Semua itu hampir sama, yang cuma membedakan laki-laki dan perempuan yaitu haid dan nifasnya. Selanjutnya, adapun cara mensucikan dari hadas besar dengan besar atau dalam istilah syarak disebut mandi janabah. Kini ada yang tahu apa itu mandi janabah? Tahu? Mandi besar. Ya, sama halnya kayak mandi besar. Akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, baik wudhu ataupun mandi besar dapat diganti dengan tayamum. Seperti orang yang sedang sakit, yang sakitnya apabila kena air bertambah parah bahkan bisa menimbulkan kematian, maka boleh diganti dengan tayamum. Dari penjelasan tersebut, maka cara bersuci dari hadas ada tiga macam, yaitu ini bisa boleh ditulis atau enggak ya? Bisa dicatat.
dari hadas kecil. Yang kedua itu mandi besar atau mandi janabat sebagai cara bersuci dari hadas besar. Yang ketiga, tayamum sebagai ganti wudhu atau mandi besar bila ada halangan atau karena dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang kedua, macam-macam mandi yaitu mandi sunnah. Mandi sunnah yaitu mandi yang dianjurkan dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak menghalangi seseorang untuk beribadah. Adapun yang termasuk mandi sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mandi ketika dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua mandi 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga mandi orang-orang yang sembuh dari penyakit gula. Dan seterusnya mandi sehabis memandikan jenazah seseorang yang selesai mandi jenazah. Dan seterusnya mandi ketika baru masuk Islam. Yang kelima mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Mandi ketika hendak masuk ke kota Makkah. Yang terakhir mandi ketika hendak tawaf. Mandi ketika hendak melemparkan jumrah. Yang kedua, syarat-syarat dan rukun dan sunnah mandi. Sini mau nulis Bapak Dede. Ya. Mau nulis. Yo, 2 syarat dan rukun dan sunnah mandi. Ayo nulis. Yang pertama syarat mandi. A. Islam. B. Mumayyiz atau orang yang dapat membedakan baik dan buruk. C. Menggunakan air suci atau mensucikan atau air mutlak. D. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh atau kulit seperti minyak, cat, getah, salep kulit dan sebagainya. 2. Rukun mandi. Yang pertama minyak. Yang kedua menghilangkan najis yang ada pada badan. Yang ketiga membasuh seluruh tubuh dengan air sampai merata. Dari rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga sunnah mandi. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua berwudu. Yang ketiga menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Yang keempat mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Seterusnya membersihkan sela-sela jari kedua tangan, kaki, ketiak, pusar dan kedua lutut. Yang terakhir mualah yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan. Yang keempat tayamum. Tahu apa itu tayamum? Wudu dengan abu. Ya, yaitu menurut bahasa kata tayamum dengan kata al-matlub yang artinya tujuan. Yang dimaksudkan tujuan di sini, sedangkan menurut pengertian syarat
Tayamum adalah menyampaikan satuan tanah ke muka dan kedua tangan dengan cara syarat tertentu untuk maksud melakukan ibadah. Tayamum juga merupakan ibadah khusus dalam Islam yang tidak terdapat dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kelima, tata cara bertayamum. Yang pertama, membaca basmalah dan berniat. Yang kedua, mengumpulkan dan menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. Terusnya, meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhnya ke anggota tayamum. Selanjutnya mengusap wajah, kemudian kedua tangan hingga ke siku. Tertib dalam tayamum yaitu dimulai dengan mengusap wajah, lalu kedua tangan, yang terakhir dikerjakan secara beriringan atau beruntut. Yang ketiga, manfaat dan hikmah bersuci dari hadas. Apabila kita memperhatikan cara bersuci, itu dapat ditentukan sebagai hikmah yang tergantung di dalamnya. Yang keenam itu hikmah berwudu. Banyak hikmah yang tergantung dalam ajaran berwudu, yaitu berwudu membiasakan hidup bersih bagi orang yang melakukannya. Yang kedua, menghilangkan kotoran yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Yang ketiga, menggugurkan dosa dari setiap anggota tubuh yang dibasuh oleh air wudu. Selanjutnya hikmah tayamum. Coba bisa dicatat lagi. Menurut bahasa, istilah tayamum dengan istilah al-qasdu yang artinya tujuan.
Islam Masalah. yang tidak terdapat dalam ajaran agama lain, Masalah. baik sebelum maupun sesudah Islam. Ibadah tayamum yang disyariatkan Islam mengandung banyak hikmah yang dapat dipetik, antara lain adalah: A. Menunjukkan sifat Rahman Rahim Tuhan, karena memberikan kemudahan bagi hambanya dalam bersuci. B. Dalam bertayamum, tanah dijadikan sebagai pengganti air. Ternyata mengandung hikmah, antara lain tanah mudah didapat dan juga dapat melemahkan nafsu dan amarah manusia. C. Menyadarkan kepada manusia bahwa dirinya juga diciptakan oleh Allah SWT dari tanah, yang berarti menuntut manusia agar bersikap merendahkan diri dan tidak berlaku sombong. Selanjutnya, ketentuan berwudu. Wudu dari segi bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah Arab, wudu adalah membersihkan, menyucikan dan menghilangkan hadas kecil dari badan. Wudu wajib dikerjakan bagi seseorang yang mengerjakan sholat atau tawaf. Sebagai wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat atau tawaf. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-sikumu dan sebelah. Permisi. Mau kemana? Di Oh ya, silakan. Ayo lanjut, itu lagi permisi. Setelah kakimu sampai kedua kakimu. Surat Al-Maidah ayat 6. Berdasarkan ayat di atas, pengertian wudu adalah membasuh empat anggota badan, yaitu muka, tangan, sampai siku, menyapu sebagai kepala, dua telapak kaki sampai mata kaki dengan air suci, dan menjadikan secara tertib dengan niat menghilangkan hadas. Hukum wudu adalah wajib karena merupakan syarat untuk melaksanakan sholat, dan hukum wudu sunnah hal-hal yang dalam wudu akan dihadirkan secara dengan sebaik-baiknya. Syarat wudu yang pertama, Islam, mumayyiz. 3. Air yang dipakai harus air suci, mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Tidak ada barang yang menghilangi sampai air kulit anggota wudu. Gimana yang Bapak jelaskan tadi? Apakah kalian ngerti? Ngerti. Ya, kesimpulannya dari Bapak,
dan ada besar materi